Oke, kali ini kita akan coba jelaskan kenapa VD ini tidak ada beban sistem ya. Jadi kita bisa bahas dari ekosistem VD itu sendiri seperti apa. Jadi yang pertama perusahaan VD ini sudah ada dari tahun 2017 ya. Startup VD ini sudah ada dari tahun 2017 dan sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti BMW, Lamborghini, McLaren, dan kawan-kawan ya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan branded yang sudah bekerja sama. Kemudian selain itu ada media-media besar ya. Media-media besar seperti CNN, kemudian CNBC gitu ya, dan kawan-kawan ada banyak ya. Ada lebih dari 60 media. Oke. Nah, karena VD ini memang sebuah startup yang ingin valuasi perusahaannya meningkat, maka dia dalam hal ini ingin develop perusahaannya ke depan ya. Jadi ingin menambah jumlah penggunanya. Jadi untuk menambah jumlah pengguna dibuatlah komunitas di tahun 2019 di mana disupport dengan sebuah aplikasi ya yang namanya Rechain, yang sebenarnya aplikasi Rechain ini disiapkan sebagai blockchain-nya VD Coin itu sendiri. Nah, perusahaan itu membuat VD Coin ini di tahun 2019 ya sebagai alat bayar. Sama seperti startup lain, seperti Gojek bikin GoPay, seperti Shopee bikin ShopeePay, seperti Alibaba bikin Alipay, maka VD juga bikin VD Coin ya, karena berbasis blockchain. Oke. Nah, sebenarnya VD Coin inilah yang akhirnya masuk ke pasar ya. Jadi saya clear ini semua. Jadi sekarang VD Coin ini sudah masuk pasar lebih dari 20 pasar ya, termasuk Indodax yang ada di Indonesia, kemudian pasar global seperti Bitam Global, Huobi Global, dan kawan-kawan masih banyak lagi ya. Jadi itu exchanger besar yang ada. Oke. Nah, kemudian di 2019 ini komunitas ini terus bertambah ya, terus bertambah karena ada sebuah konsep dagang era digital yang diluncurkan oleh VD. Jadi komunitas ini bisa membeli VD Coin ini dengan harga diskon, misalnya sampai 70-an% ya. Contoh kita beli $1.000, kita diberikan VD itu $3.000 gitu ya nilainya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian VD yang kita beli dengan harga diskon tadi ya. Jadi ini kita beli VD, kita bayar USDT karena di sini pakai kripto semua. Kemudian kita diberikan VD Coin gitu ya. Kita beli 1.000 ya. Kita beli 1.000, kemudian kita terimanya 3.000. Contoh aja ya. Nah, kemudian komunitas yang terima VD Coin ini pasti ingin jual koinnya ya. Dia udah beli dengan harga diskon sampai minus 70% misalnya. Dia jual VD Coin ini ke pasar, misalnya ke Indodax gitu ya. Dan yang beli siapa? Nah, yang beli adalah perusahaan-perusahaan branded tadi, kemudian media-media tadi ya. Kemudian ada juga beberapa trader yang suka karena ternyata pergerakan koin VD ini juga cukup fluktuatif ya. So far ada mulai dari Rp16 sampai Rp18 ya. Beda Rp1 aja itu naiknya 5% loh teman-teman. Jadi itu lumayan bagus buat para trader. Nah, kemudian para pemain koin yang seneng holding koin-koin, jadi mereka seneng beli-beli aja, beli 1 juta di harga 16, di harga 17, atau bahkan di harga 18 mereka simpen karena yakin nanti juga bisa naik gitu ya. Jadi banyak yang model kayak gitu. Tapi sebagian besar memang karena memang perusahaan VD ini sudah bekerja sama dengan perusahaan branded dan media-media tadi, sebagian besar VD Coin yang dibeli di market ini yang dijual oleh komunitas tadi itu dibeli oleh perusahaan branded untuk bayar biaya iklan. Nah, pertanyaannya kenapa pakai VD Coin? Kenapa nggak pakai fiat money, rupiah, dolar, dan lain-lain, atau euro misalnya gitu ya? Itu karena kalau pakai VD Coin itu dapat diskon 20%. Nah, jadi begitu terus, muter terus gitu ya. Jadi perusahaan VD ini terus dapat USDT dari komunitas. Kemudian perusahaan VD yang memang dia menerima VD Coin setiap hari dari biaya iklan ini memberikan VD yang dijual dengan harga diskon ke komunitas, komunitas jual ke market gitu ya. Kemudian dibeli lagi oleh dia. Jadi seperti itu terus. Sehingga sebenarnya perusahaan nggak beli